masing-masing. Dan untuk nilai rapot ini, nilai rapot nanti dimulai dari 75% RPH. Jadi RPH ini sudah gabungan ya, RPH ini gabungan dari KPM dicampur nilai harian, penilaian harian yang nanti per bab itu. Nanti nilainya 75%, kemudian untuk PAS-nya 25%. Itu juga demikian juga untuk di semester 2. Cara penilaiannya sama. Kemudian untuk nilai keterampilan ini rata-rata dari nilai praktek, produk, proyek, dan portofolio. Ini nilai keterampilan. Jadi kalau keterampilan nilainya diratakan sama. Dan kriteria ketentuan KKM, kriteria ketentuan minimal atau KKM, ini dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan beberapa hal, maka di sini nanti disepakati untuk semester 1 ini 75 untuk KKM-nya, masih sama dengan yang kemarin untuk nasional. Walaupun kemarin dirancang untuk bisa naik gitu, sehingga nilai kalian bisa naik gitu. Jadi nanti untuk KKM-nya sementara ini 75 dengan berbagai pertimbangan. Ini kontrak belajar yang harus kalian kuasai materi yang di situ. Kemudian saya share lagi, maaf saya stop dulu, saya ganti ke share yang lain. Kemudian untuk silabus ya, silabus. Tulisannya kelihatan nggak ya? Kelihatan, Mbak. Baca ya? Kelihatan, Mbak. Kelihatan, Mbak. Oke. Jadi di sini ada silabus untuk matematika wajib tahun ajaran 2021 sampai 2002. Di sini ada K1, K2, KI1 sampai KI4 itu. Materinya di sini sudah kita jabarkan. Ada kompetensi dasar, kemudian indikator pencapaian yang harus kalian kuasai, dan materi pokok apa saja di situ ada di silabus. Seandainya pengen silabus seperti ini ya nanti bisa di-share. Jadi apa saja toh yang harus kita kuasai, indikator apa saja di sini sudah kita bagi. Kemudian materi pokoknya sudah, dan nanti materinya adalah jarak antar titik, berarti titik ke titik. Nah, ini materi pertama nanti untuk pengenalan. Nanti akan disampaikan oleh Pak Punto. Jadi nanti sudah dibagi jarak antar titik ke garis, ini untuk dimensi 3 dan seterusnya. Jadi ini sudah kita bagi-bagi. Penilaiannya bagaimana sesuai dengan kontrak belajar, ini ada di sini sudah ada, kemudian JPL-nya juga sudah ada. Untuk sumber belajarnya sementara ini bagi kalian yang tidak ada haknya ya cari referensi, atau mungkin dari guru mungkin ada yang memberikan materi-materi ringkas, itu bisa dipelajari, atau mungkin modul-modul bisa dipelajari, atau kalian bisa mencari referensi sendiri di internet dan lain sebagainya. Itu untuk sumber belajar. Itu kemudian untuk silabus ini intinya penjabaran dari materi tadi, ada dimensi 3, ada statistika, kemudian ada kaidah pencacahan, ada peluang kejadian. Ya, itu yang harus dikuasai oleh kalian. Itu untuk silabus. Gambarannya seperti itu, jadi silakan untuk belajar yang rajin. Itu mungkin sementara dari kami kembalikan kepada Pak Punto. Terima kasih Pak Punto. Ya, terima kasih Pak Nuruddin atas pemaparan silabus dan kontrak belajarnya. Ini sekarang saya share dulu materinya. Sudah terlihat ya di layar? Sudah, Pak. Iya, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini jadi langsung kita mulai aja, karena sampai 8.30 ya waktunya. Untuk pembelajaran matematika wajib, kelas 12 semester 1 ini, yang pertama, tadi sudah dijelaskan ada beberapa materi pembelajaran. Yang pertama kita akan belajar mengenai dimensi 3 atau bangun ruang, yang dulu sudah pernah dipelajari, tapi ini tingkatannya lebih tinggi lagi. Ya, materi kedua lalu ada statistika. Nah, selanjutnya ada kaidah pencacahan dan peluang. Ini sebenarnya menjadi satu kesatuan, tapi pecah jadi dua, kaidah pencacahan dan peluang. Tapi materinya masih sangat berkaitan kedua materi nanti ini, terakhir ini. Ya. Nah, untuk yang pertama kita nanti akan membahas mengenai dimensi 3 dulu, atau bangun ruang. Ya. Jadi untuk materi yang kita gunakan, kita banyak nanti bermacam-macam media yang bisa kita gunakan, media pembelajarannya. Yang pertama, tetap yang media utama kita sementara ini adalah G-School. Jadi
walaupun kita pakai Zoom ini atau memakai media apapun, tetap nanti harus login di G-School dulu agar terhitung sudah presensi ya. Jadi nanti mungkin ini bisa disambi buka G-School atau nanti setelah pelajaran ini bisa dibuka G-School-nya sebentar, masuk ke pelajaran matematika wajib, selesaikan pembelajaran matematika wajibnya agar sudah terhitung absen ya, sudah terhitung presensi. Lalu yang kedua nanti ada e-learning madrasah, masih dalam tahap penyempurnaan saat ini, nanti akan kita gunakan lagi. Selanjutnya untuk yang materi-materi berbasis teks, terutama misalnya materi pembelajaran PDF atau apa, nanti bisa di-share langsung lewat tiga ini. Bisa lewat WhatsApp langsung, bisa di G-School, bisa di e-learning. Juga ujian-ujian, nanti penilaian harian, penilaian akhir semester nanti masih memakai media G-School. Nah, selanjutnya untuk materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran nanti mungkin seperti yang semester kemarin, nanti saya akan bersama guru-guru lain mencoba membuat video pembelajaran ya, video pembelajaran menggunakan YouTube. Nah, tapi untuk awal-awal ini mohon maaf karena masih masa PPKM, saya juga tidak ke madrasah, jadi belum bisa untuk rekaman video pembelajaran. Kenapa pakai YouTube? Nah, karena untuk daripada Zoom, kalau saya masih memilih YouTube karena YouTube itu kalau misal menonton videonya sambil mencatat, videonya bisa di-pause dulu. Kalau ada materi yang terlewat bisa di-rewind atau diulang dari awal lagi. Nah, bisa diatur sesukanya. Kalau pakai Zoom seperti ini kan langsung berjalan sekali saja. Nah, tapi tetap nanti kalau ada misalnya materi yang masih kurang jelas atau tugas-tugas yang tidak bisa dikerjakan, nah nanti kemungkinan di akhir-akhir mendekati penilaian harian kita tetap adakan pembelajaran menggunakan video conference seperti ini ya. Bisa menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet. Nanti di akhir-akhir untuk bertanya yang masih kurang jelas apa saja, baru kita jelaskan memakai video conference. Ya. Nah, selanjutnya ini guru-guru pengampu matematika wajib kelas 12 masih sama seperti yang semester yang tahun pelajaran kemarin. Untuk 12 IPA 1, IPA 2, IPA 3 ada Bu Rohmawati, IPA 4, IPA 5 dan PK ada saya. 12 IPS 1 Ibu Husnul Daroya, 12 IPS 2 Bapak Nurudin, dan 12 IPS 3 Ibu In Haryani. Sebelum saya lanjut ke materinya, silakan Bapak Ibu guru mungkin mau menyapa dulu murid-muridnya. Dari Ibu Rohmawati dulu, sudah hadir atau belum? Terima kasih Mas Punto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak sama Masnya? Semuanya sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ketemu kembali. Semoga di tahun-tahun yang ini lebih baik. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Semoga kita tetap sehat. Amin. Begitu saja dulu. Makasih sekali. Saya kembalikan ke Pak Punto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Husnul. Sudah hadir, Ibu Husnul. Belum, kita lanjut dulu ke Pak Nurudin Mahmud. Enggak, Pak. Tadi kami sudah menyapa, jadi untuk kelas IPS 2 insya Allah saya yang tetap mengampu. Silakan untuk saya ingatkan untuk semua kelas 12 ya, kelas 12 semua untuk tetap buka G-School hari ini ya, karena jam pertama itu dibatasi gitu ya. Jadi tetap harus buka G-School untuk istilahnya presensi ya, masuk G-School kemudian sedikit diklik-klik gitu ya. Karena ini sebagai wujud presensi. Jadi kalau kalian mengikuti kegiatan Zoom ini tapi tidak masuk G-School, nanti dihitung tidak masuk. Sehingga sebentar kalian tetap harus buka G-School kemudian masuk lagi. Jadi selamat untuk bekerja, selamat untuk belajar. Terima kasih Pak Buntu. Terakhir Bu In, silakan Bu.
Gue Bu Iin ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suara sudah terdengar dengan jelas ya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada semua siswa kelas 12 yang sudah naik kelas. Artinya naik level ya. Semoga dengan naik level itu semakin bertambah kedewasaan kalian, semakin berkembang pola pikirnya, semakin tahu apa yang menjadi kebutuhan kalian, terutama dalam belajar ya, semakin giat belajarnya, semakin tinggi giroh untuk menuntut ilmunya, sehingga nanti bisa lebih bijak untuk memilih aktivitas-aktivitas yang sejalan dengan apa yang ingin kalian capai. Dan untuk kelas 12 ini goals-nya kan di perguruan tinggi ya. Nah, faktanya untuk masuk ke perguruan tinggi itu memang tidak mudah, jadi banyak persaingan, dan selamat untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan amunisi sehingga nantinya bisa bersaing untuk masuk ke perguruan tinggi dan bisa mencapai apa yang menjadi keinginannya, seperti itu. Kemudian untuk tugas mengajar pada tahun ini masih sama ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Saya masih diamanai untuk mengampu kelas 12 untuk kelas IPS 3. Dan yang sekarang ini adalah kelas 12 IPS 3. Jadi, selamat bertemu kembali kepada kelas 12 IPA 3. Jangan bosan. Mungkin banyak kekurangan pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, tetapi untuk yang kelas 12 ini mari bersama-sama untuk memperbaiki proses belajar kita, semakin proaktiflah untuk bertanya, dan kita saling memperbaiki di sini. Untuk timing bertanya sendiri ya, bisa untuk timing dan media untuk bertanya bisa melalui WhatsApp, dan timingnya itu kalau bisa itu pada saat jam KBM, karena kalau semisal di luar itu mungkin akan slow respon ya, karena memang sudah disediakan jam KBM itu, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk bertanya, diskusi apapun terkait materi yang mungkin belum bisa dipahami, seperti itu. Dan untuk media yang akan digunakan ke depan, tetap yang utama adalah G-School, karena untuk presensi agar aktivitas belajar kalian terekam. Kemudian untuk yang lain nanti juga basis video conference untuk membahas soal-soal yang sekiranya masih belum paham, seperti itu. Mungkin itu sekian perkenalan singkat dari saya. Waktu saya kembalikan ke hostnya. Silahkan Pak Punto. Ya, terima kasih Ibu In. Ini sepertinya Bu Husnul sudah hadir ya. Moga Bu bisa digunakan waktunya untuk menyapa murid-muridnya terlebih dahulu. Bu Husnul Udaro ya. Silakan bisa di-unmute dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah mendengar suara Ibu? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Sehat semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu berdoa dan selalu berdoa kalian dimanapun berada saat ini sedang pembelajaran daring selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan Ibu serta Bapak Ibu guru yang lain juga dalam kondisi sehat, sehingga pada tahun ajaran baru ini kalian di kelas 12 bisa mengikuti pembelajaran dengan baik melalui semua apa yang terjadi saat ini di masa pandemi seperti sekarang ini. Kita semua menjalani dengan ikhlas, sabar, dan tetap semangat, tetap optimis bahwa pada saat yang Allah kehendaki, semua akan dilewati, semua akan berlalu, dan kita akan mengambil hikmah ataupun pembelajaran dari kondisi
saat ini. Ya, baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang pertama kali ini di tahun ajaran 2021-2022, kalian sekarang posisi di kelas 12. Ya. Nah, ini merupakan satu kesempatan atau satu jenjang di mana kalian sekarang sudah pada masa dewasa yang boleh dikatakan sudah dewasa ya, tapi masih posisi dewasanya awal gitu ya, belum matang yang 100%. Kenapa Ibu katakan masih posisi dewasa awal? Karena pada kelas 12 seperti yang Ibu pernah alami dulu tuh masih banyak kebimbangan. Ya, masih banyak kebingungan. Hal sepele saja kadang ditanya mau kuliah kemana gitu kan. Ini masih bingung. Duh, kemana ya gitu kan. Cita-citaku tuh apa sebetulnya? Terus kuliahnya kemana? Ini masih bingung. Sehingga ini merupakan proses yang memang harus kalian alami dan harus dilewati. Namun jangan biarkan kegalauan ini terus. Kalian harus punya kepastian agar menatap masa depan satu tahap demi satu tahap itu dengan pasti. Nah, kelas 12 menurut Ibu itu saat yang tepat untuk kalian mulai memantapkan jiwa, memantapkan keinginan, impian, agar langkah kita itu lebih terarah. Mulai dari awal tahun ajaran ini di kelas 12, kalian sudah mulai mungkin impian-impian itu mulai dibangun, ya, mulai dibangun dan dimantapkan, sehingga tidak akan terjadi kegalauan lagi. Harus dimatangkan. Impiannya apa? Nah, silakan ditulis mungkin di dinding-dinding kamar kalian. Kemudian mau kemana? Mau ngambil fakultas apa? Jurusan apa? Itu mulai dimatangkan. Nah, impian-impian itu dari mimpi tentunya ada kemauan, ya. Kalau orang punya mimpi pasti kemauannya kan kuat. Kemauannya itu keras gitu ya. Nah, kemauan ini memang harus didukung dan harus dipupuk hari demi hari. Harus dipupuk, dimantapkan gitu ya. Caranya bagaimana? Kemauannya kuat, motivasinya kuat. Ya, sehingga impian-impian itu akan bisa terwujud. Menurut Ibu, kalau impian kemudian tanpa didukung oleh kemauan dan usaha yang optimal, usaha yang kita upayakan semaksimal mungkin, hasilnya ya pasti kurang baik. Mungkin impian itu belum bisa kita raih. Maka seimbangkan antara impian dan kemampuan diri untuk kompetensi untuk meraih impian-impian itu. Ya, oke. Nah, setelah kita ada usaha, maka nanti tinggal tawakal. Ya, ini 3 hal ini penting sekali untuk kalian mantapkan di kelas 12 ini, untuk mengawali kita mulai yuk dengan sungguh-sungguh ya, karena kita punya slogan manjada wajada itu betul-betul harus kita kuatkan. Kita sebagai orang yang beriman bahwa apa yang kita upayakan, apa yang kita usahakan itu sesuai dengan upaya kita. Jadi nanti hasilnya seperti apa tuh sesuai dengan yang kita upayakan, baik upaya secara lahir, fisik, ataupun upaya kita dalam mendekatkan diri pada Allah. Ya, jadi lewat ikhtiar fisik, belajar dengan sungguh-sungguh dan juga berdoa. Ya, mungkin
sekedar pengantar dari Ibu itu saja, karena ini waktunya juga terbatas ya. Mari kita kuatkan niat bareng-bareng dengan Bapak Ibu guru, ada Pak Ibu Rohmawati, ada Bapak Kunto, Ibu Pak Nurudin, Ibu Iin yang kelas 12 mengampu mata pelajaran matematika. Yuk kita semangat bareng-bareng ya. Kalian di kelas 12 hanya sebentar waktunya, tidak nyampe 1 tahun ya, tidak nyampe 1 tahun. Jadi manfaatkan semaksimal mungkin, usahakan semaksimal mungkin agar cita-cita kalian bisa tercapai. Itu saja sekedar sapaan awal dari Ibu Husnul. Semoga kalian bisa lebih semangat dan hasilnya lebih baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Pak Kunto. Terima kasih Bapak Ibu Guru pengampu kelas 12 sudah menyapa siswa-siswanya. Nah, sekarang kita lanjutkan sedikit saja karena waktunya juga tinggal sedikit. Nah, kita lanjutkan ke pengenalan materi yang akan kita pelajari di awal semester ini. Nah, kita akan mempelajari mengenai dimensi 3. Nah, semua sudah tahu dimensi 3 atau bangun ruang itu apa. Ini contoh-contoh dimensi 3. Yang pertama ini ada kubus, yang kedua ada balok. Nah, ada yang tahu perbedaan kubus dan balok apa? Perbedaannya adalah Struktur penyusunnya, Pak. Kubus dari persegi, balok dari persegi panjang. Nah, ya. Jadi perbedaan utama yang mencolok itu pada kubus sisi panjang rusuk-rusuknya ini semua sama ya, karena dia ini dari persegi, ini sisinya persegi. Nah, maka panjang rusuk-rusuknya ini, rusuk kubus ini semua sama. Sedangkan balok panjang rusuknya ada yang berbeda-beda. Ini baik rusuk yang samping sini yang tinggi atau yang panjang juga beda. Jadi ada panjang, ada lebar, ada tinggi, itu berbeda-beda. Kalau kubus itu intinya adalah balok yang spesial ya. Kenapa spesial? Karena baik alas panjang, lebar dan tinggi semua sama ya. Ini adalah beberapa contoh bangun ruang atau di dimensi 3. Nah, untuk dimensi 3 di kelas 12 ini yang akan kita pelajari itu ada beberapa materi. Yang pertama itu adalah jarak titik ke titik. Apa itu jarak titik ke titik? Nah, ini kita lihat di struktur ini, kubus ataupun balok ini kan memiliki 8 titik pojok ya. Nah, jadi di materi pertama ini jarak titik-titik nanti kita akan mencoba menghitung berapa sih jarak misal dari titik yang pojok kiri bawah ini ke kanan atas, atau berapa dari sini ke kiri atas, atau intinya dari titik ke titik. Begitu juga dengan balok, sama ini dari titik ini ke titik ini jaraknya berapa. Nah, seperti itu yang akan kita pelajari yang pertama. Lalu yang kedua ada jarak titik ke garis. Nah, tadi titik ke titik, sekarang titik ke garis. Kita perhatikan di sini. Ini titik pojoknya ada 8. Sedangkan garis yang dimaksud ini adalah rusuk-rusuknya ini. Ya, rusuk panjang ini, ini. Ini ada kubus dan balok, rusuknya ada 12 buah ya. Di bawah ada 4, yang tegak ada 4, di atas juga ada 4. Nah, itu nanti kita akan menghitung misal dari titik ini ke rusuk atas ini berapa sih jaraknya, seperti itu. Dari yang bawah titik pojok bawah ini ke rusuk belakang ini berapa jaraknya, itu akan kita pelajari yang kedua. Lalu yang selanjutnya ada jarak antara titik ke bidang. Nah, kalau bidang itu ya ini, kalau kubus kan terdiri dari 4 buah persegi ya, 6 buah persegi, mohon maaf. Nah, di depan belakang, atas bawah, kiri kanan. Nah, nanti akan kita hitung jaraknya dari titik masih sama, tetap dari titik ke bidangnya sekarang. Kalau tadi pertama ke titik ke titik juga, lalu titik ke garis, yang terakhir adalah titik ke bidangnya, ke persegi-perseginya ini. Misal dari titik atas ini ke persegi yang ada di belakang ini berapa sih jaraknya? Dari sini ke persegi yang ini berapa jaraknya, seperti itu. Ya. Nah, untuk materi dimensi 3 ini sebelumnya ada yang tahu nggak ini rumus apa namanya? Rumus trigonometri. Pitagoras. Pitagoras. Ya, rumus Pitagoras. Jadi untuk materi dimensi 3 ini nanti akan banyak sekali, hampir semua bahkan memakai teorema Pitagoras atau rumus Pitagoras ini. Nah, jadi untuk siswa semuanya dimohon untuk tetap diingat-ingat kembali, yang sudah ingat, yang sudah hafal, dilatih kembali untuk
Pitagorasnya ini, penggunaan teorema Pitagoras ini, karena materi-materi di dimensi 3 akan banyak memakai teorema Pitagoras ini. Ya, seperti itu. Lanjut. Nah, yang pertama, kita akan mencari tadi materi pertama adalah jarak dari titik ke titik. Nah, ini contohnya seperti ini. Misal saya diberikan kubus seperti ini, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ya untuk penamaan kubus, ingat ya, untuk penamaan kubus selalu dimulai dari yang umum dimulai dari pojok kiri bawah ini. A, B, C, D, E, F, G, H. Ada 8 huruf. Jadi dimulai bawah dulu, kiri, kanan, ke belakang, A, B, C, D, E, F, G, H. Nanti kalau misal di soal ada bentuknya tidak diberikan gambar, cuma diberikan misalnya diberikan sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, pasti gambarnya nanti seperti ini. Dari A ini pojok kiri bawah sini, B, C, D, E, F, G, H. Begitu juga misal ada diberikan kubus PQRS, TU, VW ya. Pasti P-nya itu mulai dari pojok kiri bawah. PQRS, TU, VW. Seperti itu. Nah, ini misal diberikan sebuah kubus seperti ini. Udah kita lihat gambarnya. Dengan panjang rusuk masing-masing 8 cm. Nah, karena kubus semua sama ya. Nah, yang pertama yang akan kita tentukan adalah jarak titik A ke E berapa, jarak titik A ke C berapa, yang terakhir jarak titik A ke G. Ya. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama dulu, jarak titik A ke E. Ada yang tahu nggak berapa jarak titik A ke titik E? Ini. 8 cm. Jaraknya adalah 8 cm. Kenapa? Karena panjang semua rusuknya sama. Di sini diketahui panjang. Ya benar. Karena panjang rusuknya sama. Ya, ini sini diketahui panjang rusuk yang 8. Ya, berarti A ke E sudah pasti juga sama 8 cm. Yang kedua bagaimana? Jarak titik A ke C. A itu mana? A itu di sini. C itu di sebelah sini. Berarti ini ditarik garis dari A ke C untuk mengetahui jaraknya. Nah, menghitung jarak dari A ke C. Nah, seperti tadi yang saya bilang, yang paling banyak dipakai di materi 3 dimensi. Dimensi 3 ini adalah teorema Pitagoras ya. Kita lihat. Sini kita akan mencari jarak dari titik A pojok sini ke C. Ya. Nah, ini kalau ditarik garis lurus, nanti akan membentuk sebuah segitiga siku-siku ya. A, B, dan C. Dan siku-siku di titik B ini. Ya. Jadi untuk mencari jarak dari A ke C, menggunakan teorema Pitagoras untuk segitiga A, B, dan C. Kita ketahui panjang AB-nya 8, panjang B dan BC-nya juga 8. Jadi panjang AC-nya bisa dicari dengan ya teorema Pitagoras. AC sama dengan AB kuadrat, akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi AC-nya 8 kuadrat tambah 8 kuadrat. 24. Bisa disederhanakan ya, jadi 64 kali 2. Ini kan 64-nya bisa keluar dari akar, menyisakan 2-nya saja. Berarti hasilnya 8 akar 2. Nah, ini untuk A ke C ya. Ini garis AC ini bisa disebut juga diagonal sisi atau diagonal bidang karena dia terletak di persegi yang bawah ini. Ini diagonalnya dari A ke C ya, seperti itu. Kita lanjut yang ketiga, mengetahui jarak dari titik A ke titik G. Nah, mana jarak mana A ke G itu seperti apa ini? Kita lihat di sini. Yang tadi A ke C sudah ada ini. Sekarang yang akan dicari adalah A ke G. Nah, bisa diperhatikan lagi untuk mencari A ke G ini bagaimana? Kita lihat, perhatikan segitiga A, C, dan G. Ya. Dari ini perhatikan segitiga ACG. Ini kita bisa lihat segitiga ACG itu juga merupakan segitiga siku-siku. Ya. Segitiga siku-siku yang siku-siku di titik C. Nah, di sini. Jadi, untuk mencari jarak dari A ke G, bisa menggunakan rumus atau teorema Pitagoras lagi. Kembali lagi ke teorema Pitagoras. Kita lihat di sini, ACG, siku-siku di C. Berarti untuk mencari panjang AG, menggunakan ini panjang CG, dan juga panjang AC. Panjang AC kan tadi sudah kita cari sebelumnya. Maka untuk mencari jarak A ke G, langsung saja AG sama dengan ini 8 akar 2 adalah panjang AC yang tadi kita dapatkan. Tambah 8 kuadrat ini adalah panjang dari C ke G. Nah, kita lanjutkan, kita jabarkan. 128 tambah 64 sama dengan 192. Ini masih bisa disederhanakan lagi. 192 itu juga sama dengan 64 dikali 3. Ya, sama kayak tadi kita bikin
dia di sini sebuah bilangan kuadrat, dan di sini dikali berapapun. Nanti bilangan kuadrat ini bisa keluar dari akarnya. 64 kalau diakarkan kan hasilnya 8. 8. Terus 3-nya ini akan tetap di dalam akar karena tidak keluar akar. Jadi hasil akhirnya nanti di sini 8 akar 3. Nah, sini untuk A ke G ini disebut diagonal ruang, ya, karena dia membelah ruangnya, membelah 3 dimensinya. Yang tadinya titik A ini di pojok kiri, bawah, depan, pindah ditarik garis ke titik G, kanan, atas, belakang. Jadi dia membelah ruang, ya, dari bawah depan ke kanan belakang. Ini namanya disebut diagonal ruang. Nah, diperhatikan di sini panjang rusuknya adalah 8. Diagonal ruangnya 8 akar 3. Yang tadi sebelumnya panjang rusuknya 8, diagonal bidang atau diagonal sisinya 8 akar 2. Nah, ini berlaku untuk semua jenis kubus, ya. Berapapun panjang rusuknya, di sini misalnya 6 cm, nanti diagonal bidangnya garis AC atau AF ini sama, atau EB atau BG, CF ini kan sama diagonal bidang, diagonal sisinya. Itu panjangnya pasti akan sama. Kalau di sini 6, di sini nanti jadinya 6 akar 2. Kalau di sini 10, ya di sini 10 akar 2. Diagonal bidangnya pasti seperti itu. Begitu juga dengan yang diagonal ruang. Diagonal ruang ini berapapun panjang rusuknya, kita mau cari diagonal ruang kan di sini ada dari A ke G, atau dari D belakang ini ke F yang di depan, atau dari E sini ke C. Nah, itu namanya tetap sama diagonal ruang. Panjangnya juga seperti ini. Misal di sini panjang rusuknya 8, diagonal ruangnya 8 akar 3. Kalau di sini panjang rusuknya 6, di sini ya 6 akar 3, di sini 10, di sini 10 akar 3. Pasti seperti itu untuk kubus, ya, spesial untuk kubus. Ya. Nah, itu mungkin karena waktunya hari ini sementara untuk pengenalan materi ini dimensi 3 sampai di sini dulu. Besok kita lanjutkan, ini kan masih untuk kubus. Nah, untuk kubus ini selesai untuk jarak titik ke titik untuk kubus. Ya, hanya diagonal bidang dan diagonal ruang yang hasilnya sudah bisa ditentukan langsung tanpa dihitung lagi, ya. Kalau sini 6, 6 akar 3. Kalau tadi diagonal bidangnya berarti 6 akar 2, seperti itu. Nah, besok kita masuk ke bagaimana dengan bangun ruang yang lain, misalnya balok. Nah, kalau balok kan panjang sisinya tidak sama semua panjang rusuknya. Nah, maka nanti menghitungnya juga tidak seperti ini langsung, harus dihitung satu persatu seperti ini, ya. Seperti itu untuk materi hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung menghubungi guru pengampunya masing-masing, ya, tadi di kelasnya. Jangan lupa jaga kesehatan, lakukan pola hidup sehat. Terima kasih. Mungkin sebelum saya tutup ada tambahan lagi untuk Bapak Ibu guru yang lain atau siswa yang ingin bertanya. Silakan, saya persilakan. Masih ada 7 menit, ya 5 menit lah. Pak, izin bertanya. Ya, gimana? Nama kelas? Safa, Pak, dari 12 IPA 3. Mau tanya, apakah pembelajaran matematika akan menggunakan Zoom seperti ini terus, Pak, setiap minggunya? Nah, ya, tadi sudah saya jelaskan di awal, jadi untuk Zoom kemungkinan nggak terus-menerus, ya, nggak setiap minggu pakai Zoom. Nanti kemungkinan saya kolaborasi dengan guru pengampu yang lain juga bisa membuat video-video pembelajaran untuk di-upload di YouTube atau materi secara langsung seperti ini, pakai PPT atau pakai PDF. Tapi mungkin lebih enak memakai YouTube, ya, pakai video. Jadi kalau ini kan sekali jalan seperti yang saya bilang tadi. Kalau di YouTube kan bisa di-pause dulu kalau mau sambil dicatat, atau kalau ada yang terlewat bisa di-rewind, di-back lagi seperti itu. Ya. Nanti ini untuk Zoom mungkin ada materi yang benar-benar kurang jelas atau soal-soal yang benar-benar sulit, nanti akan saya dan guru-guru lain mencoba menjelaskan melalui Zoom atau Google Meet. Seperti itu. Terima kasih. Ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain? Terima kasih, Pak. Monggo Pak Nurdin. Tambahan, ya, mungkin benar disampaikan Pak Unto. Jadi nanti kita akan pilih materi-materi yang memang dianggap sulit dan kita adakan Zoom. Karena kalau semua tiap minggu Zoom terus mungkin nanti jadi maaf boros, ya, karena beberapa pelajaran lain juga memerlukan Zoom juga. Jadi nanti
kita pilih materi yang dianggap sulit bagi siswa, kemudian kita adakan Zoom, dan nanti hasil Zoom ini tolong untuk bisa disampaikan ulang ya Pak Punto gitu ya. Kan bisa direkam Pak Punto? Ini sudah saya rekam. Iya, nanti rekamannya nanti bisa disampaikan ulang, sehingga nanti bisa anak-anak bisa lihat lagi, bisa mempelajari lagi. Jadi khusus materi-materi terpilih aja nanti diadakan Zoom. Untuk biasanya yang masih menggunakan G-School, mungkin kiriman YouTube atau dengan yang lain, mungkin ada yang memakai Kuiper, ada yang memakai Quizzes, atau Google Classroom, dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nurdin. Ada tambahan lagi yang lain? Izin Pak bertanya. Iya. Saya Januar dari 12 IPS 3. Ya silakan Mas. Kemarin kan sempat ngobrol sama teman-teman juga Pak. Jadi sebelum ini kan kita belum ada Zoom ya kelas 11. Nah teman-teman tuh agak ada sedikit protes kenapa kok nggak Zoom. Terus ketika Zoom ada lagi yang protes loh materinya tuh saya nggak bisa kalau belajar tuh lihat penjelasan di audio visual kayak gini gitu. Jadi mohon Pak untuk bahkan untuk pelajaran lainnya juga mungkin materi yang disampaikan ke G-School mungkin nggak sempat ke screenshot gitu bisa di PDF atau di file nanti dikirim di grup WA begitu Pak. Oh iya. Jadi untuk pemahaman lanjutan. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Jadi ya tetap nanti itu kan dari guru pengampu yang mengupload ke G-School, tapi nanti tetap apa istilahnya dari yang diupload ke G-School kita kirim ulang lagi ke grup siswa ya agar bisa dibaca-baca. Ya, terima kasih. Ini karena 3 menit lagi sudah berganti pelajaran ya. 8.35 ya. 8.35 mulai pelajaran jam kedua. Ada lagi apa enggak yang ingin ditanyakan atau yang ingin ditambahkan Bapak Ibu guru siswa? Kalau tidak ada, masih ada waktu ya, masih ada waktu untuk bertanya. Jam 8.35 ya, jadi masih ada waktu ya. Kalau mau memberikan masukan terutama kepada kami guru matematika dipersilakan. Jadi tadi dari Mas Januar juga meminta seperti itu. Nanti untuk materi tetap kita akan sampaikan di grup kelasnya ya. Jadi masing-masing pengampu kan sudah punya grup kelas. Jadi materi-materi nanti harapannya juga bisa di-share di situ, baik berupa PDF atau mungkin YouTube dan sebagainya, sehingga bisa diulang-ulang gitu. Jadi nanti tetap harus disampaikan juga materi lewat grup kelasnya, grup mapelnya ya, gitu. Jadi silakan yang masih mau bertanya masih ada waktu gitu ya, monggo. Masukan-masukan juga boleh, atau mungkin tambahan dari Bu Husnul atau dari Bu Iin, monggo. Monggo Bu Husnul kalau di unmute dulu. Bu Husnul masih ke mute, Bu. Ya, saya nambahin dikit. Betul tadi apa yang disampaikan oleh Pak Punto dengan Pak Nur bahwa untuk materi-materi esensial nanti kita memang membutuhkan media yang sifatnya langsung, jadi penjelasan langsung dari Bapak Ibu guru. Namun kami juga berpikirkan masalah menggunakan Zoom itu, kalau kami misalkan dari kantor itu tidak berbayar gitu ya, tapi kan kami juga memikirkan kalian memang agak boros untuk menggunakan Zoom. Nanti mungkin fasilitas yang kami gunakan bisa juga Bapak Ibu guru menggunakan Gmeet gitu ya, yang mungkin dibanding Zoom itu lebih murah dan bagi kalian itu dari survei yang pernah Ibu lakukan dengan anak-anak yang kemarin itu kelas 10 IPS 1, 10 IPS 2, Ibu sering menggunakan Gmeet, Ibu ngajar langsung gitu dalam waktu 1,5 jam sampai 2 jam itu hanya menghabiskan 100 sampai 200 byte. Jadi kalau diuangkan kan cukup murah sebetulnya itu ya, kalau hanya 100 sampai 200 byte. Nah nanti kami juga tergantung materi esensial, kalau memang perlu langsung pakai Zoom atau Gmeet, ya kami siap gitu ya, dari Bapak Ibu guru siap. Tergantung kalian ini keberatan atau tidak gitu. Nah, maka sepakat kita biar enak bareng. Bukannya kami tidak mau kalau pembelajaran langsung matematika itu harus diterangkan satu-satu gitu. Sebetulnya itu bisa gitu ya. Tapi kami harus mempertimbangkan tidak semua siap dengan
kuota Zoom yang memang cukup lumayan, gitu kan? Kalau untuk 1,5 jam pelajaran. Oke, itu aja. Terima kasih. Nanti semua informasi di grup kelas masing-masing, ya. Oke, itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada tambahan lagi? Sudah? Tidak ada lagi ya? Gimana Pak Nurdin? Kita tutup? Ya, saya rasa kalau tidak ada pertanyaan lagi berarti dianggap cukup. Jadi nanti tetap tadi sudah disampaikan, kita akan memilih-milih materi-materi esensial, karena kalau Zoom terlalu berat bagi anak-anak ya, karena mungkin kuotanya ini. Jadi nanti tetap kita usahakan untuk ya bervariasi lah untuk metode pembelajaran. Nanti kreativitas dari Bapak Ibu guru pengampu silakan untuk disampaikan ke anak dengan baik, dan anak-anak jangan lupa untuk selalu bertanya, diskusi dengan gurunya apabila tidak bisa ya. Jangan lupa juga G-School-nya untuk selalu dipantau terus kalau ada tugas-tugas. Tugas jangan lupa untuk selalu dikerjakan karena tugas itu juga akan mempengaruhi nilai kalian. Gitu. Gunakan waktu dengan sebaik mungkin karena waktu kalian terbatas sekali. Gitu. Terima kasih, mungkin cukup Pak Punto karena waktunya juga sudah mendekati habis. Oke. Ya, terima kasih pada Bapak Ibu semuanya, pada para siswa kelas 12 yang sudah hadir di Zoom ini. Karena waktunya sudah habis, maka pembelajaran pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Silakan bersiap-siap untuk mengikuti KBM jam kedua ya, di kelasnya masing-masing. Mari kita akhiri dengan bersama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, saya mewakili Bapak Ibu guru, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Semangat. Terima kasih, Pak.